Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah anak-anak, mari kita belajar menelaah teks cerita inspirasi. Sebelum kalian menyimak materi ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, supaya mendapatkan materi yang baru lagi. Anak-anak, kita menelaah cerita inspirasi. Yang kita telaah adalah satu tentang strukturnya, ya. Yang kedua, unsur-unsurnya, dan yang ketiga, ciri kebahasaannya. Perlu kalian ketahui bahwa sebuah cerita inspirasi itu terdapat 4 struktur, yaitu 1, orientasi, yang kedua, komplikasi, yang ketiga, resolusi, dan yang keempat, koda. Ya. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Atau di bagian orientasi itu berisi apa saja? Ya, tentunya kalian sudah tidak asing lagi. Bagian orientasi ini merupakan tahap pengenalan, ya, yang biasanya berisi pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Kemudian di bagian komplikasi. Komplikasi ini merupakan tahap puncak atau inti dari peristiwa atau cerita. Kemudian dalam bagian resolusi, ya. Resolusi ini merupakan tahap penyelesaian masalah. Dan di bagian komplikasi ini, ya, kemudian dikendorkan pada tahap resolusi peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikannya. Kemudian yang terakhir keempat yaitu koda. Koda ini merupakan bagian penutup dari sebuah cerita. Ya. Di dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Sekarang kita lihat contohnya anak-anak dari masing-masing struktur, ya. 1, yaitu struktur atau bagian orientasi. Contohnya seperti ini. Kebetulan ini yang kita bahas adalah teks inspirasi yang berjudul Bu Muslimah, ya. Bagian orientasinya adalah nama lengkap beliau adalah Muslimah Hapsari, lahir di Dusun Rasau, Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Belitung Timur, 27 Februari 1952. Muslimah Hapsari lahir dari pasangan Kiai Abdul Hamid dan Salma Sarif. Menikah dengan seorang pegawai PN Timah bernama Hasali Ali. Bu Muslimah adalah anak keempat dari 7 bersaudara dan dari pernikahannya mempunyai 3 orang anak. Wanita lembut ini adalah pengajar pertama Laskar Pelangi dan merupakan guru paling berharga bagi mereka. Bu Muslimah merupakan salah satu tokoh yang diangkat dalam novel paling fenomenal di Indonesia, yaitu Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Ini ya, contoh bagian orientasi. Jadi di sini yang dikenalkan adalah tokohnya siapa, yaitu Bu Muslimah, latarnya ya, kapan, di mana, dan bagaimana suasananya, kemudian latar belakang dari cerita tersebut. Kemudian yang kedua bagian komplikasi. Nah, Muslimah ketika itu masih berusia 17 tahun. Ia muncul di tengah guyuran hujan yang hebat dengan sebuah pelepah daun pisang di tangannya. Ia terus berjalan membelah derasnya tetesan air hujan. Tujuannya ke SD Muhammadiyah di sebuah kampung Belitung. Ia dapati beberapa murid berkumpul di sudut ruangan, menggigil dengan rasa khawatir gedung sekolah yang akan ambruk. Inilah bagian komplikasinya, anak-anak. Kemudian bagian resolusi, ya.
Perempuan itu lantas menghampiri dan membuatnya merasa nyaman. Ketika hujan mereda, pelajaran pun dimulai. Perempuan itu mengajari banyak hal, termasuk bagaimana memperjuangkan kebahagiaan. Ini bagian resolusinya. Sekarang bagian koda, ya. Kemiskinan dan segala keterbatasan fasilitas belajar bukanlah halangan untuk maju dan berprestasi. Nih. Nah, sekarang kita ulas ciri kebahasaan teks cerita inspirasi, ya. Ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspirasi itu satu, penggunaan diksi, ya. Di situ ada berdasarkan makna, yaitu kata yang bermakna denotatif dan bermakna konotatif. Kemudian macam-macam diksi itu ada sinonim, ada antonim. Yang kedua, jenis kalimat, ya. Itu ada kalimat tanya, ada kalimat perintah, ada kalimat berita. Kemudian yang ketiga ada konjungsi, yaitu ada konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi koordinatif ini kata kuncinya adalah atau ditandai dengan kata dan, serta, atau tetapi. Kemudian ada konjungsi korelatif, itu ditandai dengan kata baik dan kata maupun. Kemudian ada konjungsi subordinatif, ya. Berarti dalam kalimat itu atau dalam cerita itu ditandai dengan kata setelah, sebelum, jika. Kemudian ada konjungsi antar kalimat, bahwa dalam cerita itu ditandai dengan kata walaupun demikian, kemudian, dan setelah itu. Ini ciri pembahasan teks cerita inspirasi. Nah, sekarang contohnya anak-anak, ya. Kita ulas yang ada di dalam teks Muslimah tadi. Penggunaan diksi. Contoh kata yang bermakna konotatif, yaitu ia terus berjalan membelah derasnya tetesan air hujan. Lah, membelah di sini maknanya apa? Memisahkan atas dua bagian. Ya, konotatif itu bukan makna sebenarnya. Kemudian contoh kata bermakna denotatif, yaitu ia muncul di tengah guyuran hujan yang hebat dengan sebuah pelepah daun pisang di tangannya. Apa sih makna pelepah di sini? Yaitu tulang daun yang paling besar. Kemudian terdapat sinonim dan antonim, ya. Contoh sinonim yang ada dalam teks Muslimah yaitu pelepah, kata pelepah. Kata pelepah ini sinonimnya bisa tangke. Kemudian wanita lembut, ya. Wanita lembut antonimnya adalah wanita kasar. Wanita lembut ini sama dengan wanita yang sabar, wanita yang baik. Berarti lawannya wanita yang jahat dan sebagainya. Kemudian dari jenis kalimat, ya. Di dalam teks yang berjudul Bu Muslimah itu terdapat kalimat tanya. Dan kalimat tanya ini anak-anak, ya, kuncinya adalah ada kata apa, siapa, kapan, di mana, berapa, dan bagaimana. Contohnya adalah perempuan itu mengajari banyak hal, termasuk bagaimana memperjuangkan kebahagiaan. Kemudian contoh kalimat perintah, ya, tidak kita temukan, ya, kalimat perintahnya dalam contoh tadi. Kemudian contoh kalimat berita. Bu Muslimah merupakan salah satu tokoh yang diangkat dalam novel paling fenomenal di Indonesia, yaitu Laskar Pelangi, yaitu karya Andrea Hirnata. Konjungsi, ya, dalam teks tadi kita temukan yaitu konjungsi koordinatif. Bu Muslimah adalah anak keempat dari 7 bersaudara dan dari pernikahannya mempunyai 3 orang anak. Di sini konjungsi koordinatifnya adalah kata dan, ya. Mungkin masih banyak lagi dalam contoh teks tadi. Sekarang unsur-unsur teks cerita inspirasi. Itu ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu ada tema, ada amanat, ada alur, penokohan, ada sudut pandang, dan ada latar. Sedangkan unsur ekstrinsiknya yaitu kondisi sosial budaya masyarakat sekitar.
Nah, sekarang hasil telaah dari teks yang berjudul Bu Muslimah itu seperti ini. Nah, teks cerita yang berjudul Bu Muslimah itu terdiri dari 4 struktur atau bagian, yaitu ada bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Dan bagian paragraf 1 itu termasuk bagian orientasi, paragraf 2 dan 3 termasuk bagian komplikasi, paragraf 4 termasuk bagian resolusi, dan bagian koda terdapat pada paragraf 4 kalimat terakhir. Kemudian ciri kebahasaan yang ada dalam cerita tersebut adalah kata bermakna konotasi, denotasi, sinonim, kalimat tanya, kalimat berita, dan konjungsi koordinatif. Kemudian unsur-unsurnya ya, dalam cerita tadi tentunya terdapat tema, ada tokoh, ada latar, ada sudut pandang, ada alur, dan ada amanat. Dan juga ada unsur ekstrinsipnya. Baiklah anak-anak, untuk menelaah ya, cara menelaah teks cerita inspirasi bisa seperti ini, dan kalian juga bisa mencari ya contoh lainnya di internet. Baiklah anak-anak, untuk cara menelaah teks cerita inspirasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.